Hai, selamat datang di channel Catatan Daniel. Dan di sini, teman-teman, kita membahas seputar investasi saham maupun kisah-kisah sukses para investor legendaris. Dan pada video kali ini kita akan mengambil pembelajaran dari salah satu investor legendaris, yaitu Peter Lynn. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak bersama setelah yang berikut ini. Seperti yang Anda ketahui bahwa Peter Lynn ini bisa dibilang sebagai salah satu investor saham legendaris dunia. Bahkan dari investasi saham, Peter Lynn ini bisa memutuskan pensiun lebih cepat pada usianya yang ke-46 tahun. Dan dia pun sempat mengambil kuliah pasca sarjana dengan uang hasil investasi saham. Lah, kok bisa teman-teman ya? Nah, jadi begini ceritanya teman-teman. Nah, si Peter Lynn ini sebenarnya kelahiran tahun 1944 dan mulai remaja pada tahun 1950-an. Nah, keberuntungan Peter Lynn ini dimulai di pasar saham yang memang pada saat itu sedang bullish pada periode 1950-an. Di sana semua orang mungkin akan berbicara tentang saham. Jadi mungkin kalau Peter Lynn mulai remaja di usia 1970-an, jadi dia nggak akan mendengar kata saham dalam arti yang positif. Karena periode ekonomi pada saat itu sedang sulit. Jadi pada mulai remaja di masa pasar saham bullish bisa jadi salah satu privilege yang dimiliki oleh Peter Lynn. Namun Peter Lynn bukan lahir dari keluarga kaya. Jadi ketika berusia 10 tahun, ayahnya meninggal dunia. Lantas ibunya bekerja sebagai tulang punggung keluarga hingga akhirnya Peter Lynn juga membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai caddy golf. Nah, jadi buat teman-teman ketahui bahwa caddy golf ini adalah asisten yang menemani para pemain golf. Nah, kemudian Peter Lynn menjadi caddy golf ini yang memang klub golfnya ini lumayan besar. Tentu saja pemainnya adalah para eksekutif perusahaan dan tentu saja di antaranya juga ada investor saham. Nah, di sana Peter Lynn ini penasaran dengan para pemain yang berbicara tentang saham. Akhirnya, setiap saham-saham yang disebutkan oleh para pemain klub tadi, ini dicatat dan dicari oleh Peter Lynn di koran. Pada masa itu belum ada internet, teman-teman. Nah, Peter Lynn menyatakan bahwa saya terus mencari dan memperhatikan saham-saham yang mereka sebutkan selama sebulan hingga setahun kemudian. Dan tentu saja harganya naik terus. Ini cerita Peter Lynn kepada pbs.org. Nah, Peter Lynn ini menilai bahwa omongan dari para pemain klub tadi benar-benar masuk akal. Namun kala itu memang Peter Lynn hanya jadi penonton pada saat harga sahamnya naik. Karena ya dia nggak punya uang untuk mulai berinvestasi. Nah, berikutnya kita bakal bahas tentang bagaimana cara Peter Lynn menemukan saham pertamanya. Nah, jadi teman-teman, saham pertama Peter Lynn itu adalah perusahaan yang benar-benar dia pahami model bisnisnya dan tentu saja memahami prospeknya. Jadi awal ceritanya ketika Peter Lynn ini mendapatkan beasiswa atau bantuan keuangan untuk kuliah di Boston College. Ya, bantuan ini sebenarnya hanya untuk biaya kuliah, nilainya sekitar 300 US dollar. Dan ongkos untuk ke Boston ini tadi dan biaya hidup di sana memakan biaya hingga ribuan dolar US dollar per bulannya. Jadi dalam hal ini untung saja Peter Lynn tadi bekerja sebagai caddy golf dan hingga akhirnya dia punya tabungan sekitar 700 US dollar dalam setahun. Nah, ketika Peter Lynn mulai kuliah, dia melakukan riset yang panjang tentang industri angkutan atau lebih spesifik tentang angkutan udara atau armada di udara. Nah, di situ Peter Lynn mulai tertarik pada salah satu perusahaan yang bernama Flying Tiger. Nah, saya ingat investasi saham sekitar 1000 US dollar di sana. Jadi saya menilai bahwa kargo udara akan menjadi sesuatu yang hebat di masa depan. Begitu cerita Peter Lynn kepada sumber yang tidak kita sebutkan. Nah, namun kenaikan harga saham Flying Tiger ini tentu saja lebih cepat dari yang ia prediksi. Bahkan Peter Lynn menilai ini merupakan salah satu keberuntungannya. Jadi sebagai informasi teman-teman, saham Flying Tiger ini melejit karena diketahui bahwa tentara US ini terbang ke Vietnam menggunakan jasa kargo pesawat tersebut.
Saya pikir saya telah mendapatkan 10 bagger pertama saya. Nah, jadi keuntungan dari saham Flying Tiger ini juga membantu saya lulus kuliah S2. Saya jadi merasa mendapat beasiswa dari Flying Tiger. Ini ujar si Peter Lin ini mencoba untuk menceritakan kisahnya. Kemudian berikutnya kita bakal bahas tentang istilah beggar yang diperkenalkan oleh Peter Lin. Nah, jadi sosok Peter Lin ini merupakan sosok yang memperkenalkan istilah saham multi-bagger pada dunia investasi saham. Dan tentu saja istilah beggar dari Lin ini merujuk pada permainan baseball. Jadi bagger itu dalam baseball berarti ketika pemukul melakukan home run, yang berarti bahwa dia bisa mencapai 4 bagger karena telah berhasil melewati 4 base dan tentu saja mendapatkan poin. Nah, 10 bagger yang dikatakan oleh Lin ini adalah dia mendapatkan 2 home run sehingga mendapatkan angka berkali-kali lipat. Nah, dalam istilah Peter Lin ini, bagger berkaitan dengan jumlah keuntungan yang investor saham peroleh. Misalnya, ketika mendapatkan 1 bagger itu berarti sama halnya mendapatkan keuntungan 100% dan demikian seterusnya. Hingga pada akhirnya mencapai puncak di multi bagger yang berarti bahwa keuntungannya mencapai lebih dari 1000%. Nah, oke teman-teman. Sekarang kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari Peter Lin. Nah, jadi Peter Lin ini boleh menjadi sosok yang beruntung karena mengenal saham ketika pasar saham ini lagi bullish. Bahkan dia mendapatkan keberuntungan di saham pertamanya yang melejit dengan cepat, melebihi ekspektasinya ketika Perang Vietnam. Namun di luar itu sebenarnya Peter Lin ini juga melakukan upaya yang lebih besar dalam memahami saham. Bahkan dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk memahami logika pasar saham itu bekerja. Nah, dia juga melakukan riset yang cukup mendalam dan banyak tentang industri angkutan udara atau industri kargo, hingga dia menemukan saham pertamanya yakni saham Flying Tiger tadi. Nah, apalagi ketika pasar saham sedang bullish pada saat itu, pada waktu itu teman-teman. Jadi nggak semua orang sebenarnya bisa menjadi sosok Peter Lin. Padahal kalau kita perhatikan seharusnya semua orang punya peluang yang sama ketika pasar sedang bullish. Nah, mengapa demikian teman-teman? Karena yang pertama kita perhatikan bahwa Peter Lin ini mencoba mempelajari logika di pasar saham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, yakni berinvestasi pada instrumen atau emiten yang tepat, dan dia tentu saja melakukan riset. Jadi pembelajaran itu yang bisa kita ambil dari Peter Lin. Nah, kisah Peter Lin ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, dan saya Daniel, salam satu frekuensi.